Perempuan pembela HAM butuh perlindungan. Komnas HAM punya standar norma dan pengaturan atau SNP nomor 6 tentang pembela HAM. Selanjutnya bisa diceritakan peran dan fungsi SNP pembela HAM dalam melindungi PPHAM serta cara mengaksesnya. Perempuan pembela HAM berhak atas pelindungan negara. Komnas HAM sebagai lembaga nasional hak asasi manusia memiliki beberapa hal yang bisa diakses bagi perlindungan pembela HAM perempuan. Pertama, Komnas HAM sudah menerbitkan standar norma dan pengaturan tentang pembela hak asasi manusia. Dokumen tersebut bisa diakses di website Komnas HAM. Yang kedua, Komnas HAM juga memiliki mekanisme respon cepat ketika perempuan pembela HAM memiliki masalah atau berhadapan dengan hukum. Beberapa layanan yang kami miliki adalah, pertama, Komnas HAM bisa menerbitkan surat pelindungan. Yang kedua, Komnas HAM bisa menerbitkan surat keterangan pembela HAM. Yang ketiga, Komnas HAM juga memiliki mekanisme respon cepat bersama 3 lembaga hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga bagi pembela HAM perempuan yang memiliki masalah, apapun bentuknya, apakah kriminalisasi atau yang lain-lain, bisa melakukan pengaduan ke Komnas HAM melalui telepon, email, atau datang langsung ke Komnas HAM. Yang ketiga, Komnas HAM juga bisa memberikan support dalam bentuk amicus curiae atau sahabat pengadilan bagi perempuan pembela HAM yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut dibutuhkan karena dalam perjuangannya menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan, perempuan pembela HAM atau PPHAM seringkali menghadapi kerentanan dan risiko kekerasan, terutama ketika isu yang dibela berkaitan dengan hak-hak perempuan dan kelompok marginal. Pada periode 2013 sampai 2024, Komnas Perempuan mencatat ada 110 pengaduan langsung terkait kekerasan terhadap PPHAM. Institut Kapal Perempuan juga mencatat sebanyak 168 kasus kekerasan terhadap PPHAM di 24 provinsi. Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, masalah psikis, kekerasan digital yang secara garis besar terjadi sebagai kekerasan berbasis gender. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebagai LHAM juga memiliki peran krusial dalam perlindungan PPHAM. Nur Herawati menjelaskan peran LPSK dalam penanganan kekerasan berbasis gender yang dialami PPHAM dan mekanisme pelaporannya. LPSK memiliki kewenangan melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Di dalam kewenangannya kita memiliki keterbatasan berkaitan dengan tindak pidana prioritas. Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana prioritas yang menjadi kewenangan LPSK. Semua PPHAM apabila mendapatkan ancaman, tekanan, bahkan intimidasi di dalam proses pendampingan terhadap korban maupun saksi dan keluarganya, maka dapat menghubungi LPSK dan tentunya mengisi identitas yang sangat penting, karena itu nantinya akan menjadi gambaran buat di tingkat persidangan pimpinan. Kami memiliki mekanisme semua kasus yang dimohonkan melalui persidangan pimpinan yang memenuhi syarat formil dan material. Materialnya berkaitan dengan kewenangan tindak pidana prioritas dan tentunya formilnya adalah berdasarkan administrasi, berkaitan juga dengan kronologis dan juga sifat pentingnya keterangan PPHAM dan potensi ancaman yang akan dihadapi, sehingga nantinya penegakan hukum bisa berjalan dan tentunya pemulihan terhadap korban bisa dicapai. Untuk bisa mengakses LPSK maka bisa menghubungi di nomor yang tertera di bawah ini untuk mendekatkan akses permohonan tersebut. Dan jangan lupa PPHAM juga bisa bekerja sama sebagai sahabat saksi dan korban. Mengapa penanganan kekerasan berbasis gender yang dialami PPHAM sangat dibutuhkan? PPHAM mengalami intimidasi, dipecat dari pekerjaan, dipukul, diancam akan dibunuh, bahkan perusakan properti milik personal maupun organisasi oleh orang tak dikenal dan masih banyak lagi. PPHAM juga mengalami serangan digital. Jenis serangannya berupa doxing, pengancaman, peretasan perangkat, penipuan,
bahkan penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang berujung pada kriminalisasi. Tidak hanya secara fisik, PPHAM juga kerap mengalami trauma sekunder melalui serangan psikologis dan psikososial. Nama baik mereka kerap tercemar, sumber penghidupan dihancurkan, dituduh menentang adat dan melawan agama, dan label lain yang mendiskreditkan kerja-kerja PPHAM. Penindasan yang dialami PPHAM adalah kekerasan berbasis gender. Artinya, tindakan ini muncul berdasarkan identitas gender dan perempuan sebagai yang kedua dalam masyarakat patriarkal, membuat mereka sering mengalami ketidakadilan ini. PPHAM terpaksa menghadapi kesengsaraan fisik, psikologis, dan seksual. Saya Ratna Batara Munti, saya Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau biasa disebut Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sejak tahun 2022 telah menyusun dan menerbitkan Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia sebagai kebutuhan, ya, merespon kebutuhan di lapangan akan adanya pengaturan atau regulasi ya terkait perlindungan PPHAM di Indonesia yang sampai saat ini belum ada regulasinya. Nah, manual ini tentu saja bukan menggantikan kebutuhan atas regulasi yang memang harus diadakan oleh negara atau pemerintah Republik Indonesia, tapi setidaknya manual ini bisa membantu menjadi referensi atau panduan ya bagi para perempuan pembela HAM dalam menjalankan kerja-kerja pembelaannya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM perempuan. Nah, kami berharap selain manual ini benar-benar bisa membantu para perempuan pembela HAM ya, juga bisa mendorong ya, kita berharap pemerintah segera membuat regulasi terkait perlindungan PPHAM karena memang beberapa sudah ada di undang-undang dengan istilah pendamping, tetapi saya kira istilah PPHAM ini menjadi lebih komprehensif, lebih luas lagi, dan juga undang-undangnya saya kira harusnya memang lebih spesifik. Jadi tidak hanya menyisip di undang-undang seperti undang-undang TPKS atau undang PKDRT, tapi memang undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap PPHAM ini. Dan sampai sekarang itu memang yang kita tunggu ya, kehadirannya ya. Selain mekanisme perlindungan tingkat nasional, penting juga memastikan perlindungan di tingkat komunitas, terutama di wilayah terpencil dan minim akses. Saya Leni Purnawati dari Lembaga Women Crisis Center Pandulangu Angu GKS dan seorang perempuan pembela HAM yang mendampingi kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Dengan fakta bahwa perempuan yang berjuang untuk hak asasi manusia dan hak asasi perempuan rentan menghadapi tantangan besar, maka penguatan kapasitas dan konsolidasi masyarakat sipil harus dilakukan walau risiko yang dihadapi PPHAM berbeda-beda. Konsolidasi ini harus dibangun bersama dengan masyarakat terdekat untuk memungkinkan PPHAM bisa berbagi informasi dan saling mendukung serta memperkuat jaringan perlindungan di semua lini. Dari komunitas, solidaritas yang terbentuk akan menciptakan fondasi yang kokoh untuk gerakan yang lebih terorganisir sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Sulit rasanya membayangkan negara ini, masyarakat, dan kita semua akan selamat dari krisis dan masalah yang lebih besar jika PPHAM masih terus mengorbankan diri dan tidak dijamin perlindungannya.